Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini 114. Dan kali ini ya, saya tiba-tiba masukin kata seppuku. Ini bacanya seppuku ya. Set itu potongan, buku itu perut. Ya, kalau di Indonesia ya terkenal harakiri. Ya, mungkin banyak yang itu kan ya harakiri ya memang bunuh diri ya bunuh diri. Dan kenapa tiba-tiba saya menjelaskan seppuku harakiri karena baru-baru ini saya nonton YouTube yang orang Jepang yang bagus dan dia menjelaskan dan saya betul-betul oh ini sangat bagus dan ingin menyampaikan. Makanya kali ini saya ambil tema seppuku. Sebenarnya yang benar adalah seppuku ya seppuku ya. Sebenarnya kalau seppuku ini salah satu sistem hukum ya hukuman ya. Dan misalnya saja ya sekarang ya di seluruh dunia rata-rata misalnya itu ya untuk mengadili seseorang adalah itu ya pengadilan kan, ya kan? Pengadilan itu sistemnya apa? Sistemnya itu pertama negara bikin undang-undang, ya undang-undang dasar dulu dan di bawah berdasarkan undang-undang bikin hukum macam-macam gitu kan, ya peraturan A, peraturan B, hukum A, hukum B gitu kan. Dan berdasarkan itu mengadili orang, ya itulah namanya pengadilan, benar kan? Ya, tapi hukum ya pokoknya sistem pengadilan itu ada beberapa kelemahan, ya. Pertama, kalau tidak ditangkap dibebaskan, tidak masalah. Jadi kalau pelaku orang yang jahat, ya orang yang jahat dia itu kan mikir-mikir saya mau bunuh dia, saya mau dapat uang dari dia, asal tidak ditangkap tidak masalah. Dengan begitu negara itu bisa damai nggak? Enggak ya, ya kan? Ya kalau zaman sekarang syukur-syukur kalau di Jepang itu dan Indonesia juga banyak kamera CCTV ya. Ya karena ada CCTV banyak yang itu kan lebih tingkat tangkapnya lebih itu bagus lagi, ya kan? Ya, namun begitu masih banyak penjahat yang bisa lolos, ya kan? Sebenarnya kita harus memikirkan ya, kita harus memikirkan tujuan hukum itu apa? Tujuan hukum adalah mendamaikan dunia ini, mendamaikan masyarakat ini. Itu satu-satunya tujuan di situ. Ya, jangan lupa masalah itu ya. Ya. Kemudian ya misalnya saja pelakunya ditangkap, ya. Pelakunya ditangkap dan diadili di pengadilan, ya. Dan di pengadilan sistemnya apa? Sistemnya jaksa dan pengacara. Iya kan? Pengacara mendukung atau membantu ya pelakunya hukumnya tidak dihukum atau hukumannya lebih ringan gitu kan, ya kan? Dan untuk bikin hukuman lebih ringan bisa bohong, ya kan? Dengan sistem pengadilan itu ya bisa jalan dengan benar nggak? Ya, kalau di Indonesia udah itu ya rahasia umum ya. Misalnya pelakunya orang kaya, ya kan? Kasih uang ke itu kan yang mengadili siapa? Hakim ya, ya kan? Misalnya saya itu kan kasih uang ke hakim besar-besaran langsung bisa dibebaskan. Iya kan? Ya, jadi walaupun negara mempunyai sistem pengadilan atau hukum itu, tapi sistem hukum itu tidak ada jaminan, ya tidak ada jaminan agar masyarakat itu betul-betul aman, nyaman gitu.
Ya, itulah sebenarnya sebenarnya sistem dari Cina juga dan sistem dari Barat juga. Itu namanya hukum oleh pokoknya itu mengatur masyarakat oleh hukum. Ya, kalau Cina itu ya mengatur masyarakat oleh orang. Ya, jadi bahasa Indonesia nggak tahu, pokoknya itu sekarang itu kan ketua partai komunis di Cina ya, kalau bahasa Jepang Xi Jinping, bahasa Indonesia apa sih, pokoknya dia ngomong boleh, ya kan, ya yang PKI ya, kalau dia ngomong, dia boleh ngomong, bilang boleh ya boleh, yang itu kan yang jahat pun boleh gitu, ya kan. Dan kalau misalnya saja orang jujur, justru banyak orang jujur tidak bolehkan. Ya kan? Ya kadang-kadang di YouTube ini juga saya bicara ya, misalnya itu kan kalau di YouTube kalau ngomong hal yang benar, ya hal yang benar seperti itu kan, kalau vaksin itu bahaya atau itu kan corona itu tujuannya apa, semua tidak bolehkan. Ya kan? Di situ yang menguasai siapa? Yang menguasai adalah orang yang punya duit. Ya, sistem dunia ini seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau sistem hukum ini sebenarnya dalam dunia ini ada dua. Satu, sistem hukum berdasarkan undang-undang atau tulisan-tulisan hukum, ya. Dan satu lagi adalah hukum berdasarkan penguasa. Ya kan, kalau penguasanya bilang boleh ya boleh, penguasanya bilang tidak boleh ya tidak boleh, begitu. Ya, jadi kita rakyat dimainkan oleh dua macam hukum. Ya, kalau di Indonesia mudah-mudahan yang tulisan itu. Tapi kalau Indonesia ya sebenarnya ada Pancasila kan, Pancasila 4 keadilan, kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Ya kan. Jadi sebenarnya kalau Indonesia itu lebih maju ya, sebenarnya lebih maju daripada hukum yang berdasarkan tulisan hukum itu. Ya, kalau Indonesia itu di Pancasila dinyatakan pokoknya sekelompok orang pintar yang mereka yang musyawarah, bicara-bicara sampai betul-betul tuntas dan itu dijadikan suatu keputusan, ya kan? Dan lalu, ya maaf ya, tunggu ya, baru harakiri seppuku. Ya, seppuku itu apa? Ya, kalau di Jepang ya, waktu zaman samurai ya, itu kalau mungkin ya nonton anime ya, kalau samurai itu mereka punya pedang ya, katana ya, kalau di Indonesia bilang samurai, tapi sebenarnya samurai itu orangnya ya. Kalau pedang itu katana ya, katana yang panjang dan ada katana yang pendek, harus bawa dua ya. Tahu nggak kenapa harus dua? Ya kan, yang panjang ya memang untuk itu kan melawan orang gitu ya. Kalau ada yang jahat ya melawan gitu ya. Yang pendek untuk apa? Yang pendek untuk harakiri atau seppuku ya. Dan seppuku itu ya, misalnya ya di waktu zaman Edo ada semacam pengadilan ya, ya. Ya memang diadil sih, tapi yang adil itu ya orang yang betul-betul pintar dan bijaksana ya. Dan cara mengadilinya gimana? Ya, cara mengadilinya agar pelakunya merasa salah gitu loh. Ya. Jadi yang menentukan salah atau benar adalah pelakunya. Ya kan? Maaf, saya betul-betul salah. Ya, dan untuk menentukan saya betul-betul salah, caranya gimana? Harakiri.
Jadi sebenarnya di belakang harakiri ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Jadi kalau orang yang merasa ya saya tidak melakukan tanggung jawab itu salah. Ya, akibatnya apa? Akibatnya harakiri. Itulah orang Jepang. Ya. Jadi kemudian ya tanggung jawab terhadap apa? Kalau Jepang langsung bilang ten. Ten itu apa ya? Langit-langit maksudnya Tuhan. Ya kan? Jadi saya harus tanggung jawab terhadap Tuhan, ya. Dan kalau di Jepang itu ada kaisar ya, Tenno, ya. Sebenarnya masyarakat Jepang itu ada aturan yang dari sejak ribu-ribuan tahun yang lalu ada suatu pikiran, maksudnya semua rakyat orang Jepang, dan sebenarnya tidak usah bilang Jepang lah, semuanya semua manusia ya, semua manusia adalah anaknya kaisar. Berarti membunuh salah satu orang Jepang berarti membunuh salah satu anak kaisar. Tanggung jawab. Misalnya saja ada bencana alam, ya ada bencana alam dan ya misalnya saja kalau dengan misalnya itu ya sekarang meletus gunung ya, kalau meletus gunung dan ya kenapa sebelumnya tahu akan meletus gunung, kenapa tidak mengungsikan rakyat? Atasan tidak menjalankan tanggung jawab. Atasan itu harus harakiri. Jadi sebenarnya menjadi kepala daerah, ya kan, itu tanggung jawabnya tinggi sekali. Kalau tidak bisa mengamankan nyawanya rakyat, ujung-ujungnya harus harakiri gitu loh. Jadi penguasa di Jepang, penguasa ya boleh misalnya presiden direktur di perusahaan atau camat, wali kota, ya kan, gubernur, semua mempunyai tanggung jawab untuk menyamankan nyawa rakyat. Kalau tidak bisa harakiri, makanya mereka serius. Jadi sebenarnya harakiri itu bukan sekedar bunuh diri, bukan. Harakiri itu hukum untuk mengatur masyarakat agar damai, ya kan? Misalnya saja ya, misalnya kembali ke itu ya meletus gunung ya, sekarang di sekitar itu ya Gunung Merapi, Gunung Semeru, ya kan banyak yang mengungsi, ya kan? Dan untuk mengungsi tentu saja butuh makanan. Tapi penguasa di situ tidak bisa menyediakan makanan dan ada yang mati kelaparan. Dia harus bunuh diri, harakiri. Jadi menjadi kepala apapun ya merasa bawa pedang yang pendek gitu loh, ya. Jadi harus mengamankan ya rakyat yang ada di bawah. Ya. Jadi sebenarnya harakiri adalah sistem hukum yang menurut saya sistem hukum yang paling mulia lah, ya paling mulia. Ya. Makanya itu kan, dan juga ya sebenarnya itu kan kalau dengan begitu ya rakyatnya enak-enak aja gitu kan. Itu juga sama, setiap rakyat juga merasa bawa pedang pendek. Misalnya ibu dan anak, ya ibu dan anak. Kalau ibu dan anak ya tanpa harakiri ya tentu bisa ya itu kan. Kalau misalnya ibu kurang memelihara anak dan anaknya mati, ya ibu ya pengen bunuh diri kan, ya kan. Itu kenapa bunuh diri? Karena menyesal tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai ibu, ya kan.
Misalnya saja ibu punya ibu jadi nenek kan, ya kan? Misalnya saja ibunya memelihara anak, ya kan? Ngomongin anak dengan sendiri dan misalnya jadi capek, jadi stres. Padahal itu kan neneknya itu kan senang-senang saja. Ternyata cucunya mati. Neneknya harus harakiri. Dan untuk menghidupkan itu ya keluarga ya harus ada nafkah kan, yang mencari nafkah yang biasanya bapak, ya kan, bapak tidak mampu mencari nafkah dan keluarga tidak bisa makan dan ada yang sakit atau kelaparan, ya bapak sebagai kepala keluarga harus harakiri, ya seppuku. Itulah hukumnya, ya kan? Jadi bukan penguasa saja, semua anggota masyarakat ini ya merasa mempunyai pedang pendek, ya pedang pendek untuk harakiri. Itulah masyarakat Jepang. Ya, ada yang bilang kenapa Jepang disiplin? Ya karena orang Jepang merasa selalu punya pedang pendek. Ya, dan satu lagi untuk mendamaikan dunia ini kita harus mempunyai atau harus ada tujuan kita menuntut kebenaran. Apa yang salah, apa yang benar kita harus tuntut, ya kan? Misalnya saja kalau ada yang bohong demi kepentingan sendiri itu salah kan, ya kan? Dan ternyata dia itu kan menjalankan cara seperti itu terus, sehingga ada yang merasa rugi atau ada yang tidak bisa makan. Ya kan? Berarti sebagai penguasa yang tidak bisa nuntut orang yang jahat atau orang yang tidak benar itu berarti tidak menjalankan tanggung jawab sebagai penguasa kan? Ya misalnya membiarkan orang yang pikirannya tidak bagus, tapi membiarkan begitu saja sehingga ada yang dirugikan. Nggak boleh, ya. Jadi kalau orang Jepang itu ya itu kan sering-sering keras banget terhadap orang yang mau menang sendiri, mau enak-enak sendiri, keras sekali. Ya, saya tidak begitu suka. Tapi kalau nyetir mobil di Jepang, ya. Begitu nyetirnya misalnya saja kalau di Jepang aturannya itu kan kalau 2 jalur menjadi 1 jalur harus satu harus sering harus gitu. Tapi misalnya saja itu kan langsung mau masuk langsung bahaya loh gitu kan. Ya, jadi orang Jepang itu sangat tinggi terhadap orang yang tidak mengikuti peraturan. Ya, kadang-kadang terlalu ya, tapi itulah bikin kedisiplinan di Jepang itu. Ya, apakah Indonesia gimana? Ya kan? Ya, saya senang di Indonesia ya. Rasa memaafkan itu ya boleh sih boleh. Ya, kalau kesalahannya kecil. Tapi misalnya ya Indonesia lucu ya. Kalau kesalahan yang kecil dimaafkan. Tapi kesalahan besar itu seperti korupsi, nepotisme, ya KKN, ya dibiarkan. Dan itu kan dibiarkan begitu, tapi itu kan jelek-jelekin itu kan pemerintahnya atau itu kan jaksanya itu jelek-jelekin begitu, tapi diri sendiri nggak apa-apain, ya enak aja. Ya, jadi sebenarnya diri sendiri harus tadi sekali lagi ya. Seppuku harakiri itu di belakang seppuku ada kata sekininkan, rasa tanggung jawab, ya. Dan misalnya saja kalau anak-anak saya masih anak-anak, saya nggak tanggung jawab, kamu bunuh diri dong. Harus mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak kita apa? Adalah belajar, ya kan, belajar demi masa depan negara, demi masa depan masyarakat. Ya kan, kalau nggak belajar dan hanya senang-senang main itulah handphone lah, laptop lah, ya seppuku.
bunuh diri. Orang Jepang dibesarkan seperti begitu. Makanya disiplin dan makanya Jepang bisa maju. Ya memang sekarang ya Jepang ada masalah macam-macam ya. Kemajuan Jepang itu agak terganggu. Tapi sebenarnya ada oknum-oknum yang tidak mengikuti ini karena berkembang biak. Ya. Saya ya yang mereka ya suaranya kecil ya mereka ternyata asal usulnya bukan orang Jepang gitu. Ya, ya. Jadi Jepang itu diganggu seperti itu. Ya. Kalau tidak diganggu, saya yakin Jepang itu negara yang sangat bagus dan tradisi ya budaya Jepang yang begitu bagus bisa menular ke negara yang lain, ya kan? Ya. Dan salah satu contoh, saya berani ngomong salah satu contoh adalah perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, pabrik yang ada di Indonesia. Kalau di dalam pabrik, sistem harakiri, ya, sistem seppuku, walaupun tidak begitu kelihatan, tapi dijalankan. Harus mempunyai rasa tanggung jawab. Salah satu yang paling jelas adalah, ya kan, disiplin waktu, ya kan? Kalau misalnya 1 menit pun terlambat, dinyatakan terlambat, gajinya dipotong, ya kan? Itu namanya tanggung jawab kan? Tanggung jawab sebagai karyawan kan? Itu ketat sekali kalau di Jepang, ya. Ya seperti itulah. Jadi dengan kata kunci seppuku ya, sebenarnya bukan harakiri tapi seppuku. Dengan seppuku ini Anda bisa kembangkan sistem masyarakat sejauh mana. Ya, seperti itulah. Dan dengan memikirkan begitu terus, semoga kemampuan sebagai manusia Anda bisa berkembang lagi dan bisa masuk surga. Terima kasih.